Allah Subhanahu wa taala berfirman dari dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat ke-37. Ayat ini Allah menceritakan, mengisahkan ataupun memberitakan kepada kita akan ada nanti sebahagian dari umat manusia yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, yang mereka itu nanti akan menjerit, mendapat siksaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Dan pasti itu adalah sesuatu yang tidak pernah mungkin bisa terjadi. Walaupun mereka sangat mengharapkan itu. Orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah semasa hidup di dunia, ketika mereka merasa pedihnya, beratnya siksa neraka, mereka sangat kepingin untuk dikembalikan oleh Allah ke dunia lagi. Dan sekali lagi itulah sangatlah mustahil. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Mereka akan selalu dan selalu mendapatkan siksa itu di dalam neraka tersebut. Falan nazidakum illa adzaba, kata Allah dalam Quran surah An-Naba. Allah nyatakan kepada mereka, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak akan menambah bagi mereka melainkan hanyalah azab dan azab. Azab hari pertama dengan azab hari kedua akan lebih berat dan akan lebih berat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, Allah menyatakan apa? Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah. Dan mereka berteriak ya di dalam neraka itu. Makanya nanti ada ulama yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat neraka yang dinukilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antara dari sifat neraka itu adalah banyak teriakan di dalamnya, banyak raungan-raungan, jeritan-jeritan disebabkan siksaan. Ya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu sambil mereka mengeluarkan kalimat-kalimat penyesalan. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihah, keluarkan kami dari neraka ini. Keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia lagi. Untuk apa? Na'mal salihah, supaya kami bisa beramal soleh. Mereka dulu beramal juga, tapi tidak beramal soleh. Mereka beramal ya dengan amalan yang mengandung maksiat. Mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka bekerja, mereka beraktivitas, namun aktivitas mereka itu semasa hidup di dunia tidak mengandung amal solehnya. Sehingga mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, akhrijna na'mal salihah, keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, dengan amalan-amalan yang sebalik, yang selain dari amal-amal yang pernah kami lakukan di dunia. Maksudnya apa? Kami akan melakukan amal soleh bukan untuk bermaksiat lagi. Ya Allah, berikan kami kesempatan itu ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Kami ingin beramal dengan amal yang paling baik, yang terbaik, bukan lagi yang seperti sebelumnya. Kami dalam bermaksiat kepadamu ya Allah. Awalam nu'ammirkum, Allah menyahut, Allah memberi jawaban terhadap permintaan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah memberi jawaban kepada mereka ataupun malah bertanya kepada mereka, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dulu? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami dulu telah memberi kamu kesempatan hidup di dunia? Kami sudah memberikan kamu itu umur yang panjang, yang sudah cukup sebenarnya untuk beramal. Kenapa waktu itu kamu tidak beramal? Nah, ini malah Allah bertanya kembali. Ketika ada orang kafir meminta kembali ke dunia, malah Allah bertanya, dulu kan udah kami kasih kesempatan itu. Kami sudah berikan kalian umur, masa, waktu untuk beramal soleh. Kenapa kamu gak gunakan itu waktu untuk beramal soleh? Ya. Dan kemudian dengan masa itu kamu bisa berfikir, kata Allah. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan?
Ya, man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dan bukankah juga sudah kami datangkan kepadamu peringatan untuk mengingatkan terhadap kematian itu. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kemudian Allah mengatakan, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun hari ini. Kamu nggak usah banyak komentar, kamu nggak usah meminta kembali untuk ke dunia lagi. Hari ini kamu hanya akan mendapatkan siksaan dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongmu hari ini. Dulu sudah pernah kami kasih kesempatan untukmu untuk beramal soleh. Kenapa kamu nggak melakukan itu? Kenapa malah kamu bermaksiat kepada Allah dengan kesempatan tersebut? Dan padahal juga kami sudah datangkan peringatan untukmu, pembawa peringatan untukmu. Para ulama mufassirin, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, menerangkan dalam kitab beliau, yang kitab tafsir, bahwa para ulama tafsir, kata beliau, seperti Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Uyainah, ya, dan yang lainnya, para ulama mufassirin ketika mengatakan ataupun menafsirkan, bukankah dulu sudah kami datangkan seorang ataupun sesuatu yang memberi peringatan kepadamu? Yang membawa peringatan kepadamu di sini ditafsirkan oleh ulama-ulama yang kami sebutkan tadi adalah, yang dimaksud peringatan di sini, pembawa peringatan adalah uban. Apa itu? Uban. Jadi ketika Allah mengatakan, ya, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Dan bukankah dulu kami sudah datangkan kepadamu pemberi peringatan? Pemberi peringatan di sini ditafsirkan oleh ulama-ulama yang telah kami sebutkan tadi, yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa pemberi peringatan di sini yang dimaksud adalah uban, rambut putih. Dari ayat inilah kita bisa dapati pelajaran, ternyata uban yang ada di kepala kita, yang ada pada rambut kita, itu ternyata adalah Allah datangkan memang kepada kita sebagai pemberi peringatan. Diingatkan untuk apa? Pemberi peringatan untuk apa? Diingatkan kita tentang kematian. Maka di antara cara Allah untuk memberi peringatan kepada hambanya, biar dia jangan lalai, biar hamba tersebut jangan terlena dengan dunia yang sementara yang fana ini, biar mereka berfikir terhadap sesuatu yang abadi, yaitu akhirat, yaitu didatangkan oleh Allah rambut kita itu beruban. Makin banyak uban, makin banyak peringatan. Maka kita yang sudah beruban, siapapun kita, ya, itu bahagian daripada teguran, peringatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, supaya kita mengingat kematian dan kemudian kita bergegas untuk memperbanyak amal soleh di sisa-sisa waktu ini. Jangan sampai waktu yang singkat ini kita gunakan untuk bermaksiat. Itu fungsi uban. Uban berbicara seperti itu seakan-akan. Uban itu berbicara, uban itu menasihati kita. Wahai engkau manusia, aku datang kepadamu karena aku diutuskan oleh Allah untuk memberi peringatan untukmu. Apa peringatannya? Kamu sudah tua, kamu sudah punya masa yang cukup sebenarnya di dunia ini, masih ada memang sisa waktu, kata si uban ini. Kemudian uban mengatakan, hendaklah engkau tinggalkan maksiat yang sudah pernah kamu lakukan, jalani ibadah kepada Allah, taati Allah dan Rasulnya, perbanyaklah amal soleh di sisa-sisa waktu, karena sebentar lagi kamu akan berpisah dengan dunia yang fana ini, kamu akan menuju akhirat. Itu bahasa siratan dari uban yang ada di kepala kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia akan memutuskan, ya, angan-angan kosong. Ia tak lagi berlebihan dalam hal makanan dan pakaian. Orang yang sudah beruban nggak lagi fokus yang kayak gituan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Semestinya seperti itu. Yang ia pikirkan cuma akhirat, persiapan untuk menuju kematian. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, sebenarnya orang yang sudah beruban, dia harus zuhud terhadap dunia. Jangan lagi mikirin dunia, ya, jangan lagi mikirin sesuatu, bahkan itu dianggap angan-angan kosong. Bahkan tidak lagi fokus pada hal pakaian dan makanan. Kalaupun ia makan sekedar saja.
Kalaupun dia berpakaian, ya berpakaian untuk menutup aurat cukup, bukan lagi untuk bermewah-mewah, untuk bergaya-gaya, enggak lagi. Itu orang yang sudah beruban, semestinya seperti itu. Ya. Uban akan menjadi cahaya di hari kiamat, sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mencabut uban, tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Jadi uban yang ada di kepala kita ini, ya, jangan dicabut. Para ulama menjelaskan secara jumhur bahwa mencabut uban di sini makruh, dibenci. Tidak memang sampai ke derajat haram. Jumhur itu, jumhur ulama mengatakan apa? Bahwa mencabut uban itu hukumnya makruh. Ada sebagian ulama yang bahkan mengharamkannya. Dan itu dinyatakan oleh Imam Al-Baghawi dan juga dinyatakan oleh Ibnu Muflih. Beliau mengatakan apa? Bahwa kalau seandainya mencabut uban itu haram, maka itu adalah sesuatu yang tidak mustahil. Karena memang begitu keras larangannya. Ada benarnya dan bisa menjadi haram. Itu kata Imam Al-Baghawi dan juga Ibnu Al-Muflih. Ada ulama bahkan sampai mengharamkan mencabut uban. Namun secara jumhur, kami ulangi, makruh, dibenci kita cabut uban. Kalaupun harus disemir, boleh-boleh saja. Jangan dicabut, disemir boleh, disunnahkan, ya. Namun hindari warna hitam. Jangan disemir diwarnai dengan warna hitam. Selain warna hitam boleh. Namun kita perlu tahu, saudaraku yang dirahmati Allah, ya, cahaya ini maksudnya apa? Kata Rasulullah, uban yang ada di kepala kita nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Dijelaskan oleh hadis yang lain, dalam hadis yang sahih. Apa itu? Beruban karena dia berfikir terhadap keislamannya. Dia beruban putih rambutnya karena keislamannya. Karena dia mikirin amal soleh, dia khusyuk dalam sholat, ya, sehingga membuat dia, ya, konsentrasi membuat sampai beruban kepalanya. Dia berfikir terhadap dakwah, berfikir terhadap kaum muslimin yang sedang morat-marit hari ini. Dia kepingin memberi solusi, dia berfikir terhadap persoalan-persoalan agama, ya, mendidik umat dan lain sebagainya. Jadi uban yang ada di kepala seseorang, yang itu sebabnya gara-gara keislamannya, gara-gara dia berfikir terhadap sesuatu yang baik-baik. Ini yang dimaksud dengan uban ini akan membawa cahaya pada hari kiamat. Bukan uban karena banyak mikirin hutang. Beruban juga, tapi banyak kali mikirin hutang, belum kebayar, udah bertumpuk, usia udah mau tua ini, uang belum ada untuk bayar hutang, sehingga kepikir sehingga sampai beruban. Ya, bukan seperti itu. Beruban juga karena ada yang beruban gara-gara mikirin masalah problematika rumah tangga. Muda padahal masih udah beruban. Usia pernikahannya baru 1-2 tahun, tapi sudah beruban. Kenapa? Banyak kali mikir. Bagaimana istriku kayak gini? Kenapa si suamiku kayak gini? Mikir juga, beruban juga kemudian. Nah, bukan beruban seperti itu yang dimaksud oleh hadis. Yang dimaksud oleh hadis yang nanti pada hari kiamat uban itu akan menjadi cahaya bagi orang Islam, yang mana uban itu keluar disebabkan karena dia berfikir tentang keislaman. Karena keislaman dia, karena lelah dia dalam menjalankan ibadah, karena lelah dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena fikir dia terhadap hari-hari, bagaimana nasib dia terhadap akhirat kelak. Berfikir dia terhadap hari sesudah kematian, sehingga dia berubah. Nah, ini yang dimaksud nanti uban ini akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ingat bahwa uban itu adalah pemberi peringatan yang Allah datangkan kepada kita. Memberi peringatan terhadap kematian, memberi peringatan terhadap jangan lalai dengan dunia, memberi peringatan untuk supaya kita manfaatkan waktu untuk beramal soleh. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.